ada orang yang berhutang, dan Anda tahu bahwa yang berhutang itu bukan tidak mau bayar, namun keadaan yang membuat dia sulit untuk membayar. Maka kata Nabi, man yassaro ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan permudah dia dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita lihat orang ini, lihat kondisi ekonominya sekarang lagi jatuh banget gitu. Ya. Kemudian dia juga punya kewajiban untuk membiayai keluarganya, dan dia berhutang sama kita. Udah dah, saya bebaskan saja. Maka teman-teman, kalau Anda membebaskan orang yang berhutang, dan Anda membebaskannya karena melihat orang itu dalam kondisi memang tidak mampu, maka Anda sudah melakukan amalan yang luar biasa. Tapi kalau ada orang yang berhutang, Anda lihat dia itu tidak punya iktikad untuk membayar. Kan ada dua orang berhutang. Ada yang berhutang beriktikad membayar, tapi memang dia tidak punya kemampuan untuk membayar. Nah, orang kaya begini, apalagi dia berhutangnya untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk berobat, untuk sekolah, untuk hal-hal yang betul-betul bukan kemewahan ya, gitu. Tapi untuk suatu kebutuhan pokok. Saran saya, kalau Anda membebaskan, sesungguhnya Anda sudah melakukan amalan yang sangat mulia sekali. Tapi kalau ada orang yang berhutang, sementara lifestyle dia, ya, kebayang nggak sama Anda? Hutang punya, tapi mobil ganti, motor ganti, ya, tas ganti yang baru. Jadi lifestyle-nya itu hidup dengan kemewahan. Padahal dia punya hutang begitu. Nah, orang yang seperti itu jangan pernah Anda bebaskan. Dan Anda kudu ingetin bahwa dia harus membayar hutangnya. Ya, dia harus membayar hutangnya, gitu. Kalau dia malah ngedelete Anda, ngeblok Anda, kan ada yang begitu. Jadi mental orang itu kalau minjem, itu udah Pak Aam orangnya soleh, Pak Aam kan dermawan, Pak Aam. Biasanya orang yang mau berhutang mah menyanjung-nyanjung. Ketika kita kasih pinjaman, pas kita nanya, biasanya dia jadi marah sama kita. Duit segitu aja nih ditanyakan, padahal dia kaya banget. Ya Allah, duit segitu saja ditanyain. Nah, teman-teman sekalian, ya, makanya Anda akan tahu karakter seseorang itu ketika terjadi hutang piutang. Jadi sebenarnya kamu akan tahu sifat seseorang yang aslinya itu satu ketika kamu melakukan safar, perjalanan. Kamu akan tahu karakternya. Yang kedua, ketika kamu melakukan hutang piutang. Ya. Nah, makanya kalau orang itu baik, terjadi hutang piutang, dia akan tetap baik. Ya. Saya hutang sama Anda. Anda ngingetin saya. Ya, saya baik-baik sama Anda. Minta maaf. Kemudian saya jelaskan kondisi saya sekarang. Tapi tetap saya hubungannya baik. Nah, berarti memang saya adalah orang baik. Tapi kalau misalnya saya mau berhutang baik, tapi ternyata setelah Anda tagih, saya jadi marah, ya. Karena biasanya yang berhutang suka lebih galak daripada yang memberikan pinjaman gitu. Jadi kalau saya berhutang, saya lebih galak. Nah, Anda tahu bahwa ini orang nggak baik gitu. Jadi kalau saya ditagih malah saya memblok, ya, diblok ya. Kurang ajar, duit segitu aja ditagih-tagih sama saya, Anda diblok, ya. Kemudian pokoknya mah saya jadi jelek aja sama Anda. Percayalah, saya itu orang buruk. Saya orang yang buruk. Jadi Anda kalau ingin lihat orang itu baik atau tidak, coba ketika terjadi transaksi hutang piutang, lalu Anda mengingatkan dia tetap baik tidak? Ya, itu sudah bisa diukur. Nah, orang yang ditagih tapi malah marah-marah, orang yang ditagih malah dia itu menghinakan orang yang menagih, maka jangan pernah orang seperti itu dibebaskan di dunia. Katakan, oke, kalau Anda tidak mau membayar, saya akan selesaikan saja di akhirat. Karena orang yang berhutang dan dia buruk, ya,
tidak mau bayar, atau dia malah marah-marah kepada yang menagih, dia tidak akan masuk surga sekalipun dia mati syahid, kan gitu. Kebayang nggak sama Anda? Jadi jangan sepelekan masalah hutang. Sekalipun mati syahid, dia tertahan oleh hutang. Ya, yang bagaimana? Yaitu orang yang berhutang tapi tidak mau bayar, gitu. Tapi kalau ada itikad mau bayar, mah insya Allah, Allah juga tak maafkan. Kan ada orang yang, aduh, dia tuh berjuang, keburu mati. Maka tentu saja ada permaafan untuk orang seperti itu. Ditagih, dia mengakui, aduh maaf, saya sadar betul hutang saya, tapi kondisi saya begini. Saya minta waktu penangguhan. Tapi tetap baik orang itu sama kita. Nah, orang kaya itu memang orang baik, kan gitu. Ya, udah Anda bisa menilai orang itu saat terjadi hutang piutang. Itu yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang.